Jumpa kembali para sahabat, jangan lupa selalu sehat dan tetap waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, minggu kemarin ya, ada sebuah lompatan yang maha dahsyat dari Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang-Undang Pemilu Kada yang dimohonkan oleh Perludem gitu ya. Dan kemudian melahirkan sebuah putusan MK gitu, yang pada intinya adalah MK mengambil alih atau take over kewenangan tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Yang tadinya kewenangan itu hanya bersifat sementara, sekarang bersifat permanen, para sahabat. Karena memang dari dulu ini menjadi sebuah diskursus perdebatan baik dalam perspektif hukum melalui putusan lembaga yang punya kewenangan, yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi, maupun dalam ruang akademik. Karena memang di awal sesungguhnya kalau kita membaca narasi norma dalam konstitusi kita, maka kewenangan MK yang diatur pasal 24C ayat 1 itu hanya terkait dengan salah satunya adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum gitu ya. Di samping kewenangan lainnya para sahabat, ada terkait dengan judicial review atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau juga terkait dengan SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar. Dan kemudian ada sengketa terkait dengan pembubaran partai politik. Para sahabat sekalian, kita kembali lagi bahwa di dalam pasal 24C yang disebut dengan salah satu kewenangan MK adalah perselisihan tentang hasil pemilu. Maka pertanyaannya adalah, apakah pilkada merupakan bagian dari pemilu? Nah, para sahabat sekalian, maka kita harus melihat bagaimana konstruksi berpikir norma yang ada di dalam konstitusi kita terkait dengan pemilu dan pilkada. Para sahabat sekalian, kalau kita melihat misalnya dalam pasal 22E ayat 3, memang pemilu itu tidak menyebutkan bahwa pilkada bagian di dalamnya. Karena pemilu itu adalah, ada dua hal yang cukup penting saya kira para sahabat. Pertama adalah terkait dengan pemilihan DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD. Jadi tidak menyebutkan pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, kalau konteksnya pilkada, maka sesungguhnya dia diatur di dalam pasal 18 ayat 4 konstitusi kita, yang pada prinsipnya adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota atau pilkada dilaksanakan secara demokratis. Nah, sehingga memang pilkada ini dia kemudian ditafsir menjadi rejim yang terpisah dari pemilu. Apalagi ada unsur pembeda yang cukup signifikan. Apa itu? Para sahabat sekalian, unsur pembedanya adalah kalau pemilu dilaksanakan secara langsung, kalau pilkada bisa tidak langsung. Karena makna demokratis dalam pasal 18 ayat 4 bisa langsung pemilihannya atau bisa dilakukan melalui perwakilan. Artinya dapat saja dimungkinkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Nah, tergantung nanti perumus undang-undangnya atau legal open policy ya. Jadi bagaimana positif legislasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk merumuskan undang-undang, baik DPR, Presiden, dan satu lagi para sahabat jangan lupa DPD RI, bagaimana membuat skema itu. Nah, fakta politiknya sekarang dan fakta hukumnya bahwa pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Nah, para sahabat sekalian, kalau dulu saya pernah bercerita ada 4 kewenangan, sekarang kemudian MK menjadi punya 5 kewenangan. Mengambil alih kewenangan terkait dengan perselisihan pilkada gitu ya, yang diputuskan oleh MK melalui putusan MK nomor 85 tentang PUU garis miring 20 Romawi gitu ya, garis miring 2022. Dahsyat memang para sahabat. Apa sesungguhnya reasoningnya? Kalau kita melihat bahwa MK juga dulu pernah memutuskan di dalam putusan nomor 97 tahun 2013 terkait juga dengan pengujian terhadap undang-undang pilkada, maka MK mengatakan bahwa perselisihan hasil pemilu seharusnya tidak di tangan MK para sahabat. Maka sesungguhnya
putusan MK yang nomor 97 tahun 2013 itu menstimulan atau merangsang lahirnya pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Para sahabat sekalian, di dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa sesungguhnya kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh badan peradilan yang bersifat khusus. Namun sepanjang badan peradilan yang bersifat khusus itu belum terbentuk, maka untuk sementara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian di dalam pasal 157 juga dikatakan badan peradilan yang bersifat khusus itu harus terbentuk sebelum diadakan pemilihan umum bersama terkait dengan pilkada, maksudnya pemilihan serentak secara nasional. Maka kita tahu semua para sahabat sudah ditetapkan oleh KPU yaitu November 2024, meskipun ada riak-riak kecil, ada sebuah orkestrasi mau ditarik nih gitu ya. Tapi faktanya kita masih berkomitmen sampai sekarang bahwa pilkada akan dilaksanakan November 2024 para sahabat sekalian. Ya. Jadi sekarang MK punya 5 kewenangan ya. Satu kewajiban tentunya memutus pendapat DPR tentang dugaan pemakjulan yang dilakukan oleh Presiden. Nah, para sahabat sekalian, ada hal yang menarik. Yang pertama bahwa MK mengatakan sesungguhnya pasal 157 itu bertentangan dengan konstitusi, begitu ya. Sehingga badan peradilan yang bersifat khusus itu tidak akan dibentuk, begitu. Walaupun sesungguhnya kalau kita melihat ruang normatif dalam konstitusi kita dimungkinkan, gitu ya. Meskipun dalam putusan itu dikatakan bahwa meletakkan badan peradilan bersifat khusus di bawah Mahkamah Agung itu akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat runcing. Apalagi kalau kita bicara dalam pasal 24, saya kira dikatakan di sana bahwa badan peradilan itu ada di bawah Mahkamah Agung sebagai muaranya kekuasaan kehakiman dan ada Mahkamah Konstitusi. Yang di bawah Mahkamah Agung itu siapa? Badan peradilan apa saja? Itu ada 4 sesungguhnya. Kalau kita membaca tafsirnya pasal 24. Ya. Ada yang disebut dengan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan pengadilan tata usaha negara, atau itu yang lazim kita sebut sebagai special court. Meskipun dalam perkembangannya banyak special chamber ya, kamar-kamar khusus yang lebih spesifik dalam pendekatan profesionalisme penegakan hukum, seperti peradilan tipikor, peradilan niaga, peradilan hubungan istrial, dan peradilan anak, serta banyak lagi peradilan gitu. Nah, sesungguhnya letaknya memang pasal 24 itu tidak hanya dilihat dalam konteks ayat 2-nya, mestinya juga dipotret ayat 3-nya para sahabat sekalian gitu ya. Karena ayat 3-nya berbicara memungkinkan ada badan-badan peradilan lainnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Norma pasal 24 ayat 3 itu cukup jelas saya kira, yang isinya adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Maka sesungguhnya cara berpikir perumus undang-undang itu bahwa badan peradilan khusus yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah masuk di dalam logika berpikir norma pasal 24C. Meskipun MK tidak menjelaskan itu dalam putusannya para sahabat sekalian. Dan MK mengatakan bahwa sesungguhnya tidak lagi memisahkan dalam praktek berhukum di Republik ini antara pilkada dengan pemilu, karena sama-sama asasnya sama, penyelenggaranya juga sama gitu ya. Bahkan pesertanya juga ya sama dari partai politik, meskipun catatan yang cukup strategis saya kira untuk pilkada ada juga dari independen gitu ya. Nah, saya kira kemudian juga MK mengatakan kalau kita melihat dalam putusan MK sendiri nomor 55 tahun 2019 bahwa ada banyak model pemilihan dan variannya gitu. Ada 6 model paling tidak. Ada presiden dengan legislatif, ada legislatif saja baik pusat maupun daerah disatukan secara nasional begitu ya maksudnya. Bahkan ada klasifikasi pemilu nasional antara presiden, DPR, DPD, dan ada pemilu lokal artinya kepala daerah bersama dengan DPRD, macam-macam saya kira model dan varian yang diputuskan oleh MK, sehingga MK mengatakan dalam berhukum di Republik ini sudah tidak lagi memisahkan antara pemilu dan pilkada begitu ya, dengan melakukan sebuah analogi saya kira. Tetapi saya hanya memberikan sebuah catatan kecil, padahal sesungguhnya kalau kita melihat makna dari pemilu dan pilkada tentunya berbeda.
perbedaan yang cukup signifikan adalah kalau pemilu cukup jelas, yaitu dia bersifat imperatif tegas, harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tapi kalau pilkada, para sahabat, bisa saja tidak dilakukan oleh rakyat, tapi melalui perwakilan. Nah, ini yang saya kira menarik untuk diperdebatkan dalam konteks akademik. Namun demikian, memang kalau kita melihat fakta kondisi existingnya saat ini sangat substantif dan krusial. Kalau skema electoral justice terkait dengan pilkada belum dibentuk badan peradilan khusus, maka saya kira akan berimplikasi nanti kepada bagaimana pasca pilkada penyelesaian perselisihannya. Karena MK sudah tidak punya lagi kewenangan kalau kita mengacu kepada pasal 157 Undang-Undang Pilkada. Karena kewenangannya hanya sementara, begitu ya para sahabat ya. Dan dikasih warning itu, kalau sifat sementara itu kan berarti ada limitasi waktu. Nah, limitasi waktunya itu sampai sebelum pemilihan kepala daerah secara nasional atau serempak dan bersama. Sehingga memang ini sebuah hal yang cukup menarik dan bombastis ketika MK mengambil kewenangan penyelesaian perselisihan pilkada, para sahabat sekalian. Sehingga yang dulu hanya bersifat sementara sekarang bersifat permanen. Ya, kita tahu lembaga yang diberikan kewenangan membuat undang-undang, forum joint session antara DPR, Presiden dan DPD terlibat karena ini terkait dengan skema daerah gitu ya. Namun hingga kini nyaris tidak terdengar. Maka dalam perspektif secara substantif ini penting membuat bagian dari skema electoral justice, dan ini krusial akan berimplikasi kepada kekacauan dalam proses pilkada. Para sahabat sekalian, demikian yang bisa kita diskusikan bersama. Jangan lupa selalu sehat dan tetap waras berpikir untuk bangsa.